Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Bu dosen. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang bertemakan korelasi antara rata-rata pemasukan dan pengeluaran mahasiswa per bulannya. Kami memiliki 3 anggota. Yang pertama Immanuel Mariano dengan NIM 253 14050. Yang kedua ada Hilder Gardis Yayu Kristi Weko dengan NIM 253 14065. Dan yang ketiga ada saya sendiri bernama Junaidi dengan NIM 253 14051. Di presentasi kami ada 4 topik penting yang akan kami bahas. Yang pertama berisi latar belakang dan tujuan penelitian. Yang kedua teknik pengambilan data, berisi teori, teknik yang digunakan untuk pengambilan data. Yang ketiga perhitungan korelasi yang berisi cara dan hasil perhitungan korelasinya. Dan yang terakhir kesimpulan yang berisi kesimpulan yang diambil setelah perhitungan dilakukan. Pendahuluan memiliki 3 topik, ada latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Latar belakangnya, di tengah pandemi yang melanda kita saat ini, kita dihadapkan dalam keadaan yang serba sulit. Banyak dari para mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam hal ekonomi sebagai akibat dari pandemi ini. Pemasukan yang biasanya mereka dapatkan pun mengalami penurunan. Hal tersebut maka dapat saja memberikan pengaruh terhadap pengeluaran yang mereka keluarkan. Melihat hal tersebut, kelompok kami memutuskan apakah pemasukan yang mahasiswa dapatkan memiliki hubungan atau korelasi terhadap pengeluaran mereka. Rumusan masalahnya, bagaimana hubungan antara pemasukan dan pengeluaran mahasiswa dalam waktu 1 bulan. Tujuan penelitiannya ada 2. Yang pertama, mengetahui adanya korelasi atau hubungan antara pemasukan dan pengeluaran mahasiswa per bulan. Yang kedua, mengimplementasikan materi korelasi ke dalam kehidupan sehari-hari melalui penelitian hubungan pemasukan dan pengeluaran mahasiswa. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Immanuel. Yang berikutnya adalah teknik pengambilan data. Teknik pengambilan data yang dilakukan oleh kelompok kami ialah menggunakan penyebaran dan pengisian kuesioner atau angket. Dalam hal ini, kami menggunakan Google Form yang disebarkan melalui media sosial kepada seluruh mahasiswa yang mendapatkan pemasukan per bulannya. Grafik berikut menunjukkan berapa besar pemasukan yang diterima tiap bulan oleh para mahasiswa itu. Ada 40 jawaban yang kami dapatkan dengan nilai terendah yang kami dapatkan yaitu Rp500.000 dan yang tertinggi adalah Rp2.500.000. Dan jika dilihat dari grafik, maka nampak bahwa angka Rp500.000 merupakan angka yang paling sering muncul dengan presentasinya yaitu 32,5%. Berikutnya adalah data yang menunjukkan biaya pengeluaran dalam 1 bulan. Yang kami dapatkan dari para mahasiswa yaitu sebanyak 39 jawaban. Dari ke-39 jawaban tersebut memiliki rentang dari Rp45.000 sampai Rp2 juta. Dan data yang paling sering muncul yaitu data Rp700.000 di angka 7,7%. Next. Setelah kami mendapatkan data pemasukan dan pengeluaran tadi, kami selanjutnya melakukan pemilihan atau memilah data tersebut untuk dimasukkan ke dalam 30 data yang akan kami lakukan sebagai bahan perhitungan. Dan ketiga puluh data tersebut adalah yang ditampilkan dalam slide berikut ini. Baik, yang berikutnya setelah data tersebut kita pilih dan ditampilkan dalam tabel, kita melakukan perhitungan. Yang pertama kita mencari dulu korelasinya dengan menggunakan rumus seperti yang ditampilkan. Nah, selanjutnya kita menggunakan Microsoft Excel agar lebih memudahkan kami para anggota. Di dalam Microsoft Excel ini, yang pertama kami lakukan adalah mencari korelasinya dengan menggunakan rumus Corel dan mendapatkan hasil 0,745049. Lalu, hasil korelasi tersebut kami pangkatkan menjadi 0,555098. Yang selanjutnya, kami akan menghitung nilai T atau nilai statistik uji dengan menggunakan rumus R per akar dari 1 kurang R kuadrat per N kurang 2 dan mendapatkan hasil 5,910603.
Selanjutnya, kami mencari nilai dari T-tabel dengan menggunakan taraf signifikan 0,05 dan dig freedom-nya 28, dan nilai T-tabelnya adalah 2,048407. Next. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, diperoleh bahwa nilai T lebih besar dari nilai T-tabel, yakni 5,910603 lebih besar dari 2,048407. Hal ini berarti H0 ditolak dan H1 diterima. Maka dapat dipastikan bahwa ada hubungan atau korelasi antara rata-rata pemasukan dan pengeluaran mahasiswa per bulan dengan besar nilai korelasinya adalah 0,745049 yang berarti tingkat korelasinya kuat. Jadi, kesimpulan yang diambil dari penelitian sederhana yang kelompok kami lakukan tentang hubungan atau korelasi antara pemasukan dan pengeluaran mahasiswa per bulan, kami menyimpulkan bahwa data yang dikumpulkan oleh kelompok kami kuat membuktikan bahwa terdapat korelasi atau hubungan antara pemasukan dan pengeluaran per bulan dari mahasiswa setiap bulannya. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf kalau ada tutur kata yang salah. Selamat pagi.